Aduh, rem dadakan. Assalamualaikum guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Apa kabar kalian semua guys? Tentunya kalian semua terdampak masalah ekonomi seperti yang Miss Bebe rasakan saat ini. Tapi guys, insya Allah kalian masih bisa makan kan? Dan ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak akan kelaparan seseorang yang di dalam rumahnya ada kurma. Jadi guys, yang belum punya kurma, kalian wajib punya kurma. Kurma itu penuh enzim, itu juga prebiotik alami, juga mengenyangkan, asam aminonya juga tinggi, dan tentunya full energi. Kalau misalnya kalian belum punya kurma, bisa WA Miss Bebe. Nanti kalau misalnya nggak punya uang, gratis. Kalau punya uang ya belilah gitu kan, nanti bisa buat bagi-bagi lagi. Dari dampak COVID-19 ini, wabah ini benar-benar menyulitkan Miss Bebe pribadi dalam segi keuangan. Nah, supaya kalian tidak kesulitan dalam keuangan sebelum terlambat, Miss Bebe akan kasih tips kepada kalian, tips-tips sederhana yang mungkin bisa mengendalikan keuangan kalian supaya tidak bocor kemana-mana. Ya seperti misalnya kalau kalian tadi makan ayam, bisa diganti makan tempe aja lah. Tempe itu kan juga prebiotik alami, nggak usah digoreng, nggak perlu minyak guys. Jadi nanti dibikin sandwich tempe dengan kurma, itu alami semua, prebiotik alami, mengenyangkan perut dan menyenangkan bakteri baik di dalam usus. Tentunya kita juga harus melewati proses-proses ini. Di balik kesusahan mesti ada kesenangan yang nantinya akan kita dapatkan jika kita bersabar ya guys. Tetap dilewati bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman, semua saling support. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana. Nah, Miss Bebe sekarang mau sedikit sharing apa yang Miss Bebe dapat. Jadi pentingnya kita mengatur keuangan di saat wabah seperti ini. Sebelum ke sana, seperti biasa, Miss Bebe mau minta tolong sama teman-teman semua supaya Miss Bebe semakin semangat untuk bikin video-video yang insya Allah selalu bermanfaat untuk semuanya. Tolong untuk subscribe-nya ya guys ya, sama jangan lupa dibunyikan loncengnya, di-share ke teman-teman, dan komen jika ada yang salah atau mungkin ada yang kurang dari video Miss Bebe ini. Oke, tanpa berlama-lama, Miss Bebe akan langsung sharing bagaimana kita memanajemen keuangan di saat wabah seperti ini. Nah, ini Miss Bebe kemarin baru dapat share-sharean yang insya Allah bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita harus periksa kondisi keuangan kita. Jadi keuangan kita itu benar-benar harus diteliti. Mungkin ada tabungan di mana, di Bank BRI atau di BCA atau di BNI atau malah di semua bank. Jadi kira-kira kita itu menyiapkan keuangan kita untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Karena kita kan nggak tahu virus ini akan berakhir dalam waktu berapa bulan lagi. Yang terpenting kita memang harus mempersiapkan uang, dan uang itu harus cash on hand. Dalam arti itu benar-benar uang utuh yang bisa disimpan untuk 6 bulan ke depan tanpa untuk diputarkan. Misalkan sudah kita periksa uang kita, mungkin ini bisa digunakan untuk 3-6 bulan ke depan. Kalau misalnya kira-kira kurang, berarti kita harus mencari solusi untuk kita bisa bertahan 3-6 bulan ke depan. Karena ibaratnya darah dalam tubuh itu juga termasuk darah di dalam keluarga, di dalam sebuah rumah tangga. Ya, kita tahu banyak orang yang ternyata gagal dalam rumah tangganya karena nggak ada cash on hand juga ya guys. Jadi ini sangat-sangat penting, terutama dalam ekonomi keluarga.
kedua, kita harus mempersiapkan diri untuk situasi terburuk. Ya, jadi di wabah seperti ini kan semua profesi mengalami pengurangan gaji, semua pekerja juga banyak pekerja juga yang di PHK atau dipotong gajinya bahkan sampai 75%. Dan mungkin mereka nggak ada penghasilan lain selain kerja itu. Kemudian mau terjun ke dunia entrepreneur juga, ekonomi sekarang sedang lesu. Kita benar-benar sangat terpuruk ya kalau seperti itu. Jadi kita harus bisa memprediksi dan mempersiapkan diri. Misalnya itu terjadi dengan kita, walaupun yang kita minta itu nggak terjadi ya sama diri kita, tapi kita harus mempersiapkan supaya kemungkinan terburuk terjadi seperti itu kita masih bisa bertahan. Nah, yang ketiga, kita harus berhemat, guys. Jadi Miss Bebe sendiri benar-benar ngerasain ya nggak cuma Miss Bebe ya, semua orang pasti merasakan apa yang Miss Bebe rasakan saat ini. Di saat wabah seperti ini, keuangan yang biasanya alhamdulillah lancar, masya Allah gitu ya, dan harus mengalami penurunan drastis karena krisis ekonomi seperti ini. Dan krisis ini malah lebih parah dari krisis ekonomi sebelumnya ya. Krismon di tahun 98-an. Tahun 98 sudah lahir, jadi sudah bisa merasakan. Kayaknya orang tua Miss Bebe nggak merasakan seperti itu. Jadi ini benar-benar krisis ekonomi terparah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya. Ya, kita harus berhemat dalam pos-pos tertentu, misalnya pengeluaran listrik, pengeluaran biasanya untuk jajan itu dikurangi. Jadi benar-benar harus meminimalisir hal-hal yang tidak penting itu nggak usah kita beli ya guys ya. Mungkin kita bisa nanam, kalau bagi yang punya lahan agak luas gitu atau nggak punya lahan, kita bisa tambul-lam pot. Kita bisa menanam di dalam pot gitu ya, sayur-sayur. Terus kita bisa ternak sedikit ayam untuk ya bisa misalnya sudah bisa disembelih ya guys ya, buat lauk. Ya terutama sayur-sayur lah, ibaratnya nggak ada lauk pun cukup pakai sayur dan nasi atau ketela itu. Zaman seperti kalau zaman dulu kan simple banget, sederhana. Karena di saat situasi seperti ini kita nggak boleh meminta uluran tangan tetangga ataupun orang lain, karena mereka sendiri sangat butuh juga. Walaupun kalau misalnya kita dikasih ya alhamdulillah gitu, kalau memang benar-benar nggak punya, tapi jangan sampai kita mengharapkan lah ya, mengharapkan sampai ngemis-ngemis, minta-minta itu ya, walaupun dalam keadaan terpaksa seperti apapun itu. Ya Rasulullah sendiri kan memang nggak menyarankan kita untuk minta-minta toh guys. Jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kalau bisa kita mengasihi tetangga kita yang membutuhkan, itu lebih baik daripada kita mengharapkan atau meminta tetangga kita untuk memberi kita. Kita sederhana aja lah, nanam kangkung yang banyak, itu bisa bagi-bagi tetangga. Karena kangkung, bayam, kemudian daun daun ginseng, itu kan cepet banget tumbuhnya dan bisa bagi-bagi sama tetangga. Tips yang keempat, kita harus memberitahu sama anggota keluarga kita supaya ikut berhemat juga. Karena kalau kitanya yang berhemat tapi keluarga jor-joran gitu ya, sama aja bohong gitu. Jadi anggota keluarga harus diberi pengertian bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masa-masa yang penuh keprihatinan. Kalau kita tidak berhemat atau kita tidak prihatin, kita ya akan memperburuk ekonomi keluarga. Jadi ya
biasanya bisa makan steak, bisa makan yang enak-enak, ya kita berhemat aja, makan sekedar untuk menyambung hidup lah ya. Kalau ada kelebihan bisa kita berikan ke tetangga yang memang sangat-sangat membutuhkan. Intinya kita makan itu kan untuk bertahan hidup. Jadi enak nggak enak, yang penting kita dapat suplai nutrisi. Benar ya? Ya semoga benar. Karena banyak di luar sana orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Bahkan ada info sampai orang itu meninggal karena kelaparan, saking nggak bisa bergerak, dalam arti ya nggak bisa nyari uang sama sekali gitu ya, dan nggak ada yang memperhatikan tetangganya. Kayak gimana ya, ya benar-benar tingkat egoisnya itu lebih tinggi kalau aku bilang, karena mereka juga mementingkan keluarga utamanya sendiri daripada orang lain. Maka dari itu guys, aku pesan banget ya, kita bertahan hidup aja lah gitu ya, jangan bermewah-mewah, jangan bermegah-megah ya, nggak penting apalagi baju. Biasanya kan ini kalau mau lebaran kita beli baju, beli jilbab, beli hal-hal yang biasanya untuk bermegah-megahan di hari raya Idul Fitri, nggak usah lah gitu. Kita save money untuk bertahan hidup di bulan-bulan berikutnya, dan yang terutama untuk bisa berbagi. Tips berikutnya adalah menjalankan usaha yang barangnya itu nggak musiman ya guys. Jadi ketika nanti virus ini sudah berakhir, kita bisa tetap survive menjalankan usaha kita, dan insya Allah kita sudah dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan gunakan internet sebagai bahan promosi kalian, karena internet saat ini benar-benar sangat bermanfaat ya. Belanja pun sekarang online, jarang ada yang ke warung atau ke supermarket, karena resiko penyebaran COVID-19 ini semakin besar dengan kita datang ke market ya. Tips yang berikutnya yaitu, kalau kalian punya emas batangan ya guys, kalau punya simpanan emas batangan, lebih baik dijual saat ini, karena saat ini emas sedang melonjak. Jadi kalian bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual emas batangan, dan itu bisa jadi cash on hand kalian untuk bertahan hidup di bulan-bulan berikutnya. Gak apa-apa, gak usah di eman-eman, gak usah di eman-eman itu ya, gak usah pelit-pelit lah, dijual dulu. Besok kalau kita bertahan hidup, bisa untuk memenuhi makanan kita, vitamin kita sehari-hari, insya Allah kan di kehidupan yang baru setelah wabah ini kita bisa mencari uang lagi, mencari rezeki lagi, bisa menabung lagi. Karena gunanya investasi kan seperti itu ya, kalau kita butuh ya kita jual aja, nggak usah di eman-eman gitu. Apalagi ini emas sedang tinggi-tingginya, jadi aku saranin jual aja, nggak apa-apa, daripada pusing ya, pusing. Dan yang terutama bisa berbagi ke sesama. Apalagi bagi pengusaha ini kan mesti banyak banget ya kemerosotan omset dan kebingungan dalam menggaji karyawannya, untuk ngasih THR di hari raya, untuk ngasih bingkisan dan lain-lain, dan terutama untuk kula itu untuk pengadaan barang ya. Dan ini sedikit cerita juga dari aku gitu ya. Memang karena krisis seperti ini banyak sekali orang yang terutama nggak punya uang dan jarang keluar rumah. Akhirnya usaha yang Miss Bebe jalankan ya tetap ada pengaruhnya, penurunan. Kemudian banyak sekali tagihan barang, obat gitu ya. Dan ternyata Miss Bebe saat ini cash on hand-nya bener-bener limited banget ya, limited banget. Jadi yang rasain lah jadi pengusaha gimana lah kalian. Yang pengusaha pasti tahu rasanya seperti apa ya, mikirin karyawan, mikirin tagihan dan lain-lain seperti itu. So guys, kita harus saling
mensupport satu sama lain. Misalnya kalian nggak perlu-perlu amat, kalian ya tetap stay di rumah. Kalau memang harus keluar ya tolong jalankan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah supaya memutus rantai COVID-19 ini. Kemudian berdoa, bermunajat sama Allah, apalagi di bulan puasa seperti ini, insya Allah doa-doa akan lebih makbul, lebih dikabulkan, lebih tersampaikan ke Allah supaya wabah ini juga segera berakhir. Karena sedih banget ya guys ya, biasanya kita bisa silaturahmi ke saudara gitu ya, kita nggak bisa silaturahmi dan nggak bisa mengunjungi orang tua. Misalnya kalian yang di luar sana, apalagi di bagian kesehatan, bagian medis, ya sedih juga gitu ya, mereka nggak bisa ketemu sama keluarganya, nggak bisa nyusuin anaknya seperti yang aku share di video sebelumnya itu ya. Ya moga-moga Allah segera mengangkatlah wabah ini dari Indonesia terutama dan di dunia. Oke guys, itu tadi tips-tipsnya, semoga bermanfaat dan tetap semangat, jangan menyerah, jangan sampai ada pikiran untuk bunuh diri seperti yang dilakukan di mana itu, Jatimur apa ya, anak orang tua dan anaknya bunuh diri karena wabah seperti ini. Oh ya, ada cerita lagi ya, ada cerita lagi dari anak pasien Miss BP itu, dia depresi berat karena COVID-19 ini. Jadi nggak bisa tidur, gelisah karena ketakutan yang berlebihan gitu ya dalam menanggapi situasi seperti ini. Jadi beliau padahal beliau punya anak gitu ya, punya anak, dan ya karena ketakutan yang berlebihan itu mungkin juga kurang pasrah ke Allah gitu ya. Karena kita hidup itu harus tawakal sama Allah, jangan sampai kita stres berlebihan. Kita kan punya Allah ya, kita punya Allah, kita berdoa. Nah, si anaknya pasien ini sebut saja si A ya, karena ketakutan berlebihan nggak bisa tidur sampai akhirnya ke dokter berkali-kali dan harus minum obat penenang yang setara dengan narkotika karena dia bisa menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Maka dari itu pesan Miss BP ya, pesan buat Miss BP sendiri pada khususon itu harus selalu berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita takut sama makhluk yang diciptakan Allah yang tidak terlihat juga secara kasat mata. Kita takut banget sama virus corona, tapi kita nggak takut sama Allah, itu kan ya apa ya namanya, orang yang fasik kalau kata ustadznya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Dan Miss BP juga sempat ngerasain ketakutan seperti itu sih ya, manusiawi, tapi seiring berjalannya waktu ya gimana lah, karena ya memang harus terjadi gitu kan. Ya nggak usah dibawa pusing gitu, tetap kalau bepergian ya tetap harus itu tadi sesuai protokol anjuran pemerintah. Oke guys, see you next video, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.